Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, wabil khusus ahina billah, menjadi tokoh di masyarakat Kampung Gudang Baru dan sekitarnya, keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Sa'adi, Allah ya Rahab, amin. Kiai Haji Abdullah Hasan, Kiai Haji Abdullah Hasan, dan juga Pak Haji Marullah sebagai kakak tertua, teman saya ngaji, teman saya nyari rumput, teman saya metik jamu. Ini beliau, alhamdulillah, guru kita Kiai Haji Kurai, yang selalu kalau ketemu saya nggak pernah nggak ketawa, pasti ketawa. Guru kita Kiai Haji Mastur Asani, dan guru kita Kiai Haji Mansur Al-Baki, Kiai Haji Saifuddin, dan kemudian kiai-kiai tokoh-tokoh Kiai Haji Suhaili, dan juga kiai-kiai yang lain. Saya kurang hafal sama kiai-kiai. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya hafal kiai, ini kiai itu bininya banyak, jadi khawatir saya. Tokoh masyarakat Bapak Haji Sukono, dan juga para sesepuh, Bapak RW yang hadir, Bapak RT yang hadir, wali santri yang hadir, para santriwan santriwati Ma'had Al-Mawaddah rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya kepada kita dan sedang memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling unggul buat kita adalah nikmat iman Islam, kemudian diiringi dengan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Sudah gak ada lagi COVID. COVID kalahnya itu dengan tauhid, pasti. Jangan pun COVID, Fir'aun aja kalah sama COVID, sama tauhid. Siapapun makhluknya pasti kalah. Ya, anggap ini perjuangan kita di masa lalu, 2 tahun yang lalu sampai kemarin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan iman Islam, kekuatan mental spiritualnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kita menuju siapa? Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita tuju itu adalah gelap gulita. Pandangan kita tidak mampu untuk memandang, hati kita juga tidak mampu untuk memandang. Ternyata ada sirajan munira, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Rasulnya Allah. Nabi kita adalah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya setelah kita bertawasul, kemudian kita bermaulid, bersolawat, kita semuanya mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah,
Gak tahu saya mau ngomong apa karena saya kebetulan begitu dapat kabar bahwa malam ini bukan maulid aja, tapi beliau rupanya haul. Allah yarham ini haul yang ketujuh yang diceritakan tadi oleh guru kita bahwa betul beliau dalam keadaan pergi umroh dan kemudian saya datang. Saya hadir ke sini bersama Gus. Kemudian juga kalau saya ceritakan panjang lebar nanti kebanyakan lebar gak enak. Karena saya datang dengan 2 istri kan. Kan gak enak tuh. Kemudian saya nggak mau pulang sebelum apa yang disampaikan beliau ketika beliau masih sehat. Ternyata beliau minta kepada saya datang sore-sore diantar sama anaknya beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau? Saya datang ke sini cuma satu. Biasanya datang terus. Kalau ada masalah datang, masalah keluarga datang, masalah punaka datang, masalah apa datang? Masalah tangga datang, beliau itu datang. Tapi kali ini beliau datang itu sambil nangis. Belum salaman udah nangis. Kenapa belum nangis? Apa kata beliau? Nanti kalau saya udah nggak ada, tolong mandikan saya. Saya ingat itu pesan ketika saya sampai di sini melihat jenazah. Ketika melihat jenazah itu baru saya ingat, oh ini yang dimaksud oleh beliau. Ini kalau nggak salah udah orang yang keempat minta mandiin sama saya. Orang saya juga jarang mandi. Ya kan seringnya minum saya. Kalau mandi kan boleh apa aja, kakinya boleh, tangannya boleh kan. Kalau seluruhnya kan diudah. Sedikit tuh. Minggu lah. Itu amalannya. Itu aja. Saya kebetulan ketemu ada orang walid dari sana. Biasanya orang walid itu sebagai amil, tukang mandi orang mati. Kata beliau, kayaknya ada berat amat ini mandi dia. Ya, pastilah orang saya ini pesen. Akhirnya saya mandikan. Kemudian saya sahadakan. Sambil mandi itu harus punya sahadat. Saya ambil itu air jam-jam yang di mobil, kemudian saya tuangin. Saya mandiin beliau dengan air jam-jam. Pernah nggak orang mati di kita dipakai air jam-jam mandiin? Pernah nggak? Hah? Orang mati kalau dimandiin jadi mandiin apa aja kok mau? Dimandiin pakai air keran masih jadi, dimandiin pakai air arena masih jadi, air sungai masih jadi, ya enggak? Tapi beliau memang dasar rezekinya bagus. Kok tiba-tiba air jam-jam yang sebelum saya dapat saya taruh di mobil. Dan saya ingat pada waktu itu nih, anak saya ngambil, ini anak saya nih, alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa gantiin saya dalam kebaikannya. Amin. Kok sampai kiri punya bilang tuh. Dari yang mana ya? Dari yang mana ini? Ya, ini dari istrinya pertama. Tapi kan darah untuk manusia. Kalau masalahnya kan bini cuma satu, jadi nggak punya darah, punya keturunan istrinya banyak. Kalau dia kan punya keturunan, bapaknya punya istri banyak, kakeknya punya banyak. Masa iya gitu loh. Yang secara genetitas mungkin ada turunan gitu ya. Tapi ingat aja kalau turunan kadang-kadang orang lupa aja. Jadi yang mau dia. Alhamdulillah saya mandikan, saya sahadakan. Ya Allah ampuni dosanya ini Wan Sa'al. Ampuni ya Allah. Sambil mandikan. Mulutnya ini sering baca Quran, sering tahlil, sering sholawat, sering ngasih nasihat. Walaupun ngomel orang hidup, gak pernah ngomel orang mati. Gitu. Seorang hidup ngomel orang mati kan ada juga. Dasar bapak gua ngasih warisan dikit buat sama gua. Ngomel aja anak. Barangan aja dia anak. Terus
terus dari mulai kepala sampai matanya, dua mata ini kita syahadakan. Kalau mandi orang mati jangan sembarang-barangan. Kita bukain, kita usapin dengan lembut. Supaya apa? Kalau orang mati itu, ya begitu. Kita kan belum rasain matinya. Saya mau ngomong gini juga itu masalah. Tadi katanya main mati buru-buru, bukan main mati buru-buru. Wah, aku taruh pada rumah. Ya, kita sadar semua ini matanya, ya Allah, yang suka melihatin Quran, baca Quran di matanya, sering ngototin anaknya, ya Allah, sebagai nasihat. Ya Bang, semuanya kupingnya, ya Allah, ini sering mendengarkan Quran, sering mendengarkan nasihat. Kalau kita mau mandiin begini pasti nangis. Saya mau cerita aja udah mulai saya malu aja sama MWC Cinere. Kebetulan ada MWC semua ini, pengurus MWC Jakarta rasa datang. Tuh ketua ranting Ciganjur datang, walaupun waktu rapat dia datang. Ya, dia juga jauh. Ini Resan. MWC Cilandak datang, Masya Allah. Kalau saya sih bukan siapa-siapa, biasa-biasa aja sih. Orang bilang saya itu kayak soalnya itu dedeng kuatnya HTI, dedeng kuatnya FPI, bro. Dia kan, dia nggak tahu kalau saya dedeng kuatnya dosa. Jadi kalau dosa kita akui aja. Jangan kemudian kita gengsi ngakuin dosa lah, dosa banyak. Kalau coba sekedar pengurus, saya dari mulai ranting, jadi pengurus ranting, MWC, pengurus MWC, PC Jakarta Selatan, pengurus juga Surya di sana. Kemudian di PW DKI, juga pengurus saya sebagai mutasar, sebagai dewan pertimbangan, penasehat dan pembina. Akan ngomong jadi antum gak bisa kemana-mana. Tak ada yang bisa ngomel gitu kan. Nggak minta jabatan, tahu-tahu tetap mutasar itu buat ngomel, itu buat ngapain ya. Jadi kalau bisa khawatir nanti tidak pada pakai masker semuanya gitu. Jangan masuk, jangan ngomelin. Dari tugas COVID datang marah-marah, kalau di alma mater aja nggak pada pakai masker, jangan masuk. Ketemu pakai masker sendiri kan jadi orang aneh. Ya, dia terima kasih. Apa ya? Beliau ini betul-betul husnul khatimah. Kenapa? Dari mulai awal perkampungan budaya Betawi yang ada di sini, perkampungan Betawi. Saya nyebutnya perkampungan budaya Betawi. Batasnya mana? Ya batas banget. Jauh batas Tangerang. Cuma kampung ini lebih dulu adanya kampung Gudang Baru. Jangan salah, jangan dibilang Ciganjur ini. Orang sini, santri sini, satu alma mater itu harus tahu bahwa ini adalah kampung Gudang Baru. Rumah kakek saya di sebelahnya. Waktu itu saya masih kecil. Waktu itu tahun 60-an itu kakek saya masih tinggal di sini. Kemudian saya tinggal juga di Gudang Baru sini. Kemudian saya baru hijrah ke Kalibata. Dari kampung saya itu kemudian ke Gudang Baru, kemudian Kalibata. Rupanya ini Allah ya, Wansa Ali ini dengan ayah saya itu satu perjuangan. Dirikan majelis taklim, nyayangi anak-anak yatim, miskin, janda. Yang tua-tua tapi ya. Kalau enggak Wansa Ali bisa punya lagi tuh. Urusin janda. Kemudian lama-kelamaan beliau mendidik anak-anaknya, dari mendidik masyarakat dengan ala kadarnya sampai kepada anak-anaknya yang terdidik, dipondokkan anaknya, disantrinkan anaknya, diberangkatkan ke pesantren anaknya. Kebetulan itu termasuk masih bau Hanisan.
Kiai Abdullah Hasani, Kiai Abdullah Hasani berangkat, itu kan jauh sama saya. Saya udah punya istri, udah punya anak, beliau baru pada pondok. Ya, apa saya udah punya istri 4, masih juga atu-atu juga. Ya, kenapa? Toat, dan emang keturunannya yang punya istri 4. Jadi nggak kerugian. Itu namanya orang-orang toat. Mudah-mudahan itu istiqomah. Istrinya di rumah sini, rumah sini, rumah sini. Bohong. Beliau ini betul-betul harum namanya, nggak perlu pakai kembang-kembangan segala, nggak perlu pakai kembang-kembangan segala. Ada kembang merah, kembang putih, hijau, ya kan? Celawak-celawak lagi. Dimakamkan di Ma'had sini, di tempat anak-anak yang sedang belajar, sedang anak-anak membaca Qur'annya di sini. Coba kira-kira saya malu kan besok itu dimakamnya di mana kira-kira? Iya. Tapi beruntung Sa'ali ini sangat-sangat beruntung sekali. Dimakamkan di tempat orang yang sedang belajar di pondok pesantren. Setiap kali yang dibacakan Quran di sini, dipakai ngaji di sini, dapat tuh pahalanya. Apalagi sholawat itu terus saja kencang banget kalau pakai sholawat. Quran sama sholawat itu doa yang paling hebat, itu luar biasa. Sama tuh makanya orang NU juga begitu juga. NU itu kan, mana ada yang NU nggak sih? Ada warga NU nggak sih? Nggak ya? Oh Muhammadiyah berarti. Atau Wahabi kali ya? Nggak apa-apa, ini juga pilihannya. Ente mau pilih Muhammadiyah silakan, mau pilih NU juga silakan. Nggak ada yang salah. Yang salah itu yang milih yang salah. NU itu ngurusin yang hidup sama ngurusin yang mati. Yang hidup aja diurusin. Tahlilan, taban musola, taban arisan, tahlilan, selamatan 7 bulanan, ya 3 hari, sunatan, nikahan, ada 3 hari nikah. Saya tahu tuh 3 hari nikah. Karena orang yang baru 1 kali nikah tuh cuma tahu sebentar. Kalau udah banyak kali nikah, dia tahu banyak. Makanya belajar. Selamat. Waduh kacau ini. Gimana ini Mas Toro? Terusin aja Pak. Udah. Wah, lanjut kemana nih? Ini NU kerjaannya nih NU. Kalau NU kerjaannya beres semuanya. Jangan mikirin pengurus NU, jangan. Ntar ada komen-komen begini-gini macam-macam. Antum nggak usah ngurusin yang begitu-begitu pengurus-pengurus. Kita adalah pengurus, setiap lagi itu adalah pengurus NU. Santri besok pulang pasti mimpin ke tahlil. Itu musim Covid itu nggak ada diundang orang ngantuk tuh. Ya nggak ada tahlilan, ya nggak ada selamatan. Ustaz miskin semua. Ustaz pada miskin semua. Yang khutbah juga kagak. Ya dibatasi. Masya Allah. Oleh karenanya jangan tinggalkan ini sebetulnya punya kita. Kalau pengurus mah jangan dipikirin itu urusan dia kan diganti. Dan dia nggak pernah turun ke masyarakat yang ditahlil gitu, nggak pernah kan? Pengurus besar ada ulama, kemudian ada pengurus besar apa PW, nggak pernah turun ke bawah itu ke masyarakat tingkat RT, tingkat RW, kemudian yang ditahlil. Belum pernah dengar saya di dulu juga. Bulan saya pimpinan mereka pimpinan tingkat wilayah DKI baru saya yang turun ke masyarakat karena emang saya ada di masyarakat. Ya. Lagi turun jauh Cirebon ya. Kan banyak penggede di sana. Dan banyak orang-orang yang anti maulid di sana kan. Ya. Jangan lurusin ya, kita mesti punya kita aja. Jangan pakai cewek. Wah ini NU. Entar lagi orang-orang Wahabi atau segala macam. Jangan ngurusin mereka biar ngurusin dirinya sendiri aja, kita ngurusin diri kita sendiri. Kita punya bendera keramat. Lawannya itu bendera keramat. Setiap musola masjid pesantren diri
nggak NU. Ya, itu senjata yang paling ampuh. Kalau dia tahu ada, wah ada pengurus, orang sini orang NU nggak bakal masuk, dia juga nggak tahu. Ya, bukan ngajarin, ini mah ngasih tahu. Ngasih tahu. Jadi orang kadang-kadang nggak mau tuh pasang bendera NU, nggak mau. Ini Wani dari tahun 60-an, dari masih saya kenal. Saya kan lahir tahun 1960, saya lahir kan. Kelihatannya aja masih muda kan? Ya karena bininya muda, kalau 20 bininya kan. Masih apa? Ya. Jadi usia saya itu udah banyak sebetulnya, udah banyak yang kepake. Kalau yang namanya sehat, kalau yang gini masih sehat aja, itu 60% tinggal. Itu juga kali, juga 60%. Kenapa 60%? Karena barangkali yang 60% itu berkat doa orang banyak. Kenapa demikian? Karena orang itu bisa sehat karena dia bergaul dengan masyarakat. Kalau dia bergaul sama duit, orang kalau bergaul sama duit, sama banda, sama harta, wajahnya pucat, gampang keriput, ya kan? Giginya rontok, masih butuh giginya udah 60 lebih. Bukan sombong, coba kasih kacang, masih makan, salad masih makan. Ya, ini macam ya. Karena kalau usianya udah di atas 60 tahunan itu makan daging aja pindah, bukan di mulut, dijempol sama di jari, comot, pijak-pijak dulu, baru upload. Ya, tapi kalau kita enak gini, enak rasanya. Waktunya maulid kita maulidan, waktunya zikir kita zikiran, waktu sholawat kita sholawatan. Di rumah aja di mana-mana, nggak apa tuh di mana-mana, di rumah aja udah nyantai kita. Hidup itu bukan nggak boleh nyantai, boleh nyantai. Jangan kebangetan dipikirin. Hidup gampang, sebetulnya yang susah itu kemauannya. Jangan di sekolah ya. Pengen punya rumah gedung, pengen punya tanah banyak, pengen punya duit sekumbu, ya kan? Udah pengen mobilnya keren-keren, pengen apa jadi pengen, termasuk pengen punya bini lagi. Oke? Oh gak tahu kayak ada bininya. Yakin sih itu, udah jangan makin tutup-tutupin makanya, biar enak. Ini kita tekan aja biasa gitu ya. Kita itu kadang-kadang nggak tahu sih. Ya walaupun bagaimana kita ini hidup bakal mati, itu kan maksudnya. Yang bikin kita sulit itu adalah kemauan kita, gengsinya kita yang paling bikin sulit itu. Punya mobil paksa dah, bagaimana caranya punya mobil walaupun kredit. Jadi tiap bulan apa tanggal awal sampai tanggal akhir pikiran kita bet aja. Ya kan enggak? Kita pengen punya duit banyak, bagaimana caranya kredit? Agunannya apa? Kuburan yang dikasih. Kita sekarang punya sertifikat vaksin nggak laku di gade. Tapi ajaib sekarang di zaman sekarang. Dulu kita vaksin Pak Cacar ya. Wah vaksin cacar, khusus buat cacar. Ya, TBC khusus buat TBC. Diare buat diare. Sekarang vaksin COVID itu bisa buat naik kereta, bisa naik pesawat ya. Bisa masuk ke mall, itu macam-macam dah. Itu katanya juga. Memang kayak divaksin. Ya lihat aja Ramadan kan kelihatan. Orang yang divaksin kan kelihatan cerah. Santri Al-Mawadah ini kira-kira udah vaksin semua udah? Udah bohong ente? Udah belum? Ada yang belum kan pasti kan? Yang takut pasti belum kan? Ada majlis kono, dan kita langsung takut dibawa di kerangkeng, ya, dipaksa vaksin, mau dikasih vaksin ayam, ya. Ini adalah satu anugerah buat kita semuanya. Kita sikapi saja, enteng-enteng saja. Oke, udah vaksin balik lagi. Saya di pondok pesantren Nurul Amanah itu, saya nggak bikin acara vaksin karena saya khawatir. Kenapa khawatirnya? Saya nanti berhabis pemerintah. Jadi saya kasih surat izin aja, izin pulang. Yang mau vaksin silakan minta izin pulang. Buat divaksin, vaksin kali 1 kali, 2 kali, ada 3 kali dong.
kumpulin datanya semuanya. Nanti kalau orang tanya udah masih muda, ya guys. Jadi kita nggak pakai repot-repot, mungkin lagi dapat apa tuh, tentengan, masih lagi plus-plusnya segala macam. Nggak usah, santri, jangan lupa sih, penjajah jadi lawan, ya kan? Resolusi jihad itu berlaku sampai saat ini. Yang namanya jihad itu bukan cuma perangai memusuh, bukan, tapi memerangi diri kita dalam kebodohan kita. Bisa nggak kita memerangi diri kita dalam kebodohan ini? Kita bodoh banget gitu. Jangan dianggap kita pintar. Makanya kalau jadi santri itu kewajibannya hanya belajar, belajar, dan belajar. Santri itu walaupun kiainya siapa saja, 3 kali jadi wali tuh, turut-turut. Wah, kayak pemilihan ya. 3 kali dia jadi wali. Nggak bisa jamin anak itu menjadi pintar, nggak bisa. Santrinya harus wajib belajar. Belajar itu satu kewajiban, fardhu ala kulli muslimin, tahu itu. Sampai tua, sampai mau mati masih terus belajar. Apa bisa jaminannya anak saya, santri saya kiai orang panggil, tapi nggak minat jadi kiai tadi. Saya nggak minat jadi kiai. Jadi ustaz aja nggak minat, karena dulu ayah saya kan jadi kiai juga, saya jadi kiai juga. Saya lihat berkatnya di jual aja. Amplopnya zaman dulu amplopnya 15.000. Masuk udah lanjut, jadi kiai itu lanjut. Ya, udah mimpin tahlil, ya kan? Udah terlambat, amplopnya cuma berapa? 15.000, 10.000 gitu. Nggak kayak sekarang. Antum jangan ributin besok saya jadi apa. Kewajiban antum belajar aja. Belajar dan kemudian tabaruk. Apa tabaruk? Ngalah berkah. Kalau jadi santri jangan suka malas. Gak boleh ada sampah di pesantren itu, gak boleh. Ya mamnu. Jangan nyampain di pesantren itu. Ya mamnu. Larangan buat kita itu santri kotor di pesantren. Kalau ada sampah, buang sholawat Muhammad. Berapa banyak itu sholawat satu hari itu? Saya bukan ngajarin ya. Kalau saya lihat ada santri, ada pengurus di pondok itu, kemudian saya lihat jalan, begitu jalan dan sampah dari atas, panggil. Saya suruh ambil tempat sampah, aur. Dia bingung. Aurin sampah di halaman, bingung. Walaupun pengurusnya, walaupun ustadznya, bingung. Kenapa suruh ini? Saya tanya, ente lihat dia tuh sampah, lihat siapa yang bikin sampah di situ? Anak. Terus enak gak dilihatnya? Gak enak. Kalau lihat sampah gak enak, dia apa yang belinya? Di aur, apa di taman tempat sampah? Sadar, gak perlu pakai di kasarin, gak perlu. Tuangin aja sampah biar banyak. Biar ustadz, biar pengurus, karena pengurus juga kan pernah jadi santri, ustadz juga pernah jadi santri, ustadz jadi pedoman, jadi penglihatan buat para mata santri bagaimana ustadz melakukannya. Kalau akhlaknya itu, adabnya ada, itu termasuk santri yang punya suluk tinggi, ya. Jangan pernah itu santri ketemu kiai pengen salaman, salah. Pengennya kita ngaji sama kiai, walaupun hanya 1 huruf amat sih. Masa ngaji cuma 1 huruf apa yang dipakai? Jangan. Saya mesti ngaji, dapat nggak dapat ngaji. Kalau kiai kan biasa kalau lagi ngaji, baru baca Allahumma shalli rahimahullah taala wa nafa'ana, baru begitu aja satu juga. Bangun mak, biasa ya. Santri itu memang biasa. Dan santri itu kalau liburan, sekarang jam 8 lagi libur, sampai besok 10 hari libur. Kenapa? Dulu saya waktu pondok juga liburnya 4 bulan Rabiul Awal. Santri itu dia niat datang belajar kepada guru, siapa yang ngajar. Kita tahu sana dakwah kayak guru, ketahuan sana itu dijelas. Ulama besar yang tinggal satu-satunya tinggal di Jakarta, tinggal atau Abdul, yang harus dilindungi betul-betul.
Kalau perlu gak boleh digigit nyamuk. Mualim kayak Syukur Makmur tinggal satu-satu. Kayak Abdullah begitu juga, kayak Abdullah begitu juga. Diajarkan kitab-kitab ini mempunyai sanad yang kuat. Kayak Mas Turah juga begitu juga. RW-nya masih alumni Darul Rahman. Ya kan, hebat banget RW-nya. Pak Haji Nur Salam. Pak Haji Salam. RT-nya masih juga alumni juga. Gak tahu alumni belakang. Santri itu ngaji, mengaji, mengkaji, menghayati, memahami, baru mengamalkan. Jangan buru-buru beramal. Ini nggak kiai pakai BHS, ikut pakai PKS, pakai BHS. Oke, iya kiai pakai sorban bagus, ikut juga deh, pakai sorban yang bagus. Apa melintir-melintir tuh pasang sorbannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ketemu temennya, lagi main gaplek kurang satu, dia temenin juga mas. Hati-hati jadi. Santri itu bukan hanya memikirkan banda, memikirkan makanan, mikirin apa namanya sorban, mikirin gamis. Gamis dicari yang paling bagus. Ngalahin kiai, masya Allah. Malu sama bodohnya kita. Dulu waktu saya masih nyantri, masak sendiri. Lampunya cempor di Jawa Timur, lampunya cempor, tahu cempor? Tahu lampu cempor? Lampu yang terbuat yang pakai minyak tanah. Lampu yang kalau kita belajar itu asapnya hitam, kalau kita sinau, kalau kita belajar, kita menghafal, habis menghafal hidung kita pada cemong. Dan kemudian siangnya itu puasa. Siang puasa. Kalau sekarang diajak Senin Kemis juga, pagi niatnya puasa, sahur mas sahur, Johor mah di mana-mana. Kadang-kadang contohnya gurunya juga nyontohin gitu, pengurusnya juga nyontohin kayak begitu ya. Antum tahu Allah yarham, di awal-awal ini Pondok Al-Mawaddah, beliau ini begitu mencintai santrinya. Kenapa? Masakin santrinya, nyariin berasnya, ngeliwet itu katur, ya Allah karim. Ini dengeran saya ngomong ini. Pantes tuh kalau anak-anak ini jadi kiai itu pantes. Allah barangkali tidak melihat daripada apa yang dilakukan Kiai Sa'ani, Allah ya. Gak melihat tuh tanah yang dipakai, gak melihat dari ibadahnya, gak melihat dari segala macam. Gak dilihat dari semuanya itu, tapi perhatiannya terhadap santri-santri luar biasa beliau. Beliau itu kalau saya katakan sering datang. Mestinya saya datang ke sini. Beliau orang yang aneh, udah saya datang, beliau datang ke sana. Nggak kayak anaknya jarang datang ke sana. Pak ini juga, kalau udah gimana ini ya, betul ya. Iya betul. Kalau udah kepepet, gitu kan. Saya mau nangis nih kalau ceritain beliau ini. Saya datang satu ketika saya datang. Waktu itu asak saya lagi benahin apaan dari situ ya, saya nggak ceritain di puasa itu mau tetangga jangan pakai mana-mana kan. Saya datang, beliau lagi ngapain? Habis ngurusin dapur, habis ngatur itu nasi. Ya Allah, saya langsung ini yang namanya rahmat. Ini dia yang namanya rahmat nih. Bukan karena amalnya makan ratusan juta, miliaran, bukan itu. Ini nih, karena amal yang terbaik adalah memberikan makan kepada orang yang lapar. Bukan orang yang lapar gimana? Orang kelaparan dia sedang menuntut ilmu. Dia punya fardhu. Dia punya kewajiban dalam menuntut ilmu ini santri. Kemudian santri ini mau bayar kek, mau kagak kek. Kadang-kadang ada yang 3 tahun berbayar. Jangan tak gitu, kayak kalau gitu tuh datangin ke rumahnya, kasih dia duit. Ibu, ada duitnya doang, bapaknya enggak ada. Kasih duit kepada apa? Kasih.
modalin. Kalau saya mau dagang sayuran, jangan kita kata apa kita modalin. Makanya saya pesan sama santri-santri bahwasanya antum kalau sudah nanti udah jadi alumni di sini jangan gengsi. Wah, saya mau jadi astronot, jadi aman. Ada santri juga yang pengen, oh saya jadi pemain bola, ya naik tangga aja, naik kan gimana? Ada yang pengen jadi artis, ya kan? Yang namanya santri itu kepalanya pikiran isinya, bukan akal. Kalau pikiran dia berpikir saya datang ke sini mau belajar, punya kewajiban belajar, makanya saya harus belajar walaupun saya bandel, saya anak-anak ya namanya bandel lah. Jangan merasa alim banget, enggak, kalau jadi santri bandel, iya bandel saya. Waktunya belajar saya tidur, iya ini aja sudah. Kadang-kadang mandi juga cuma kecil-kecil mandi boboy. Karena antri kan ya. Orang yang antri dalam menuntut ilmu di surga dia nggak pakai antri. Pasti 3 kali antri. Enggak lah. Ngapain ditabaruk? Ambil keberkahan. Ngaji ke guru. Dari Ki Abdullah ngaji ke Ki Abdillah ngaji, ada satu Ki Mustafa, ada Mas Rosali ngaji, ke Iqra ngaji. Semua yang ada di sini itu kitab-kitab yang ada di sini pelajari. Syaratnya ngaji. Gak bisa dikasih ilmu laduni kayak apa coba? Orang ngomong banyak kan, wah saya makrifat, saya ini. Ketinggian ngomong. Saya tahu makrifat itu begini, saya tahu laduninya begini. Gimana ngomongnya ketinggian? Pun bahu yang tinggi aja mendul gitu tuh, melengkung. Bagaimana dia bisa takut kepada Allah? Orang yang punya makrifat itu dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada ini. Kedengeran gak? Mama kedengeran ini? Jangan berdiam aja bapak-bapak. Kecil itu orang yang takut sama yang begitu. Ya. Jadi ibu juga jangan Allah gak dimana. Enggak bakalan yang terjadi. Kalau Allah gak berkehendak Pak, ya kan? Enggak akan terjadi. Tapi kalau kita maksa, Allah juga kasih. Takdir bahwa kode Allah. Gitu ya. Beliau ini kempanin tuh. Tahu kalau bahasa kita kempanin ayam, kempanin apa segala macam. Sebegitu sabarnya beliau itu. Belum lembut saya lihat anak-anaknya yang sesabar beliau. Belum lembut saya. Mudah-mudahan besok ada. Kalau nggak ada anak cucu-cucunya beliau. Ngurusin yang diurus itu anak-anak santri. Nah ini santri itu makan tiap hari, walaupun dia seorang santri, dia punya juga kewajiban, dia mau beras sama segala macam. Tapi dia makan hasil masakan, hasil olahan dari Allah ya. Tengok dah saya dah begini. Kenapa? Inilah nasi satu mata dimakan santri sampai santri kenyang saban hari. Kemudian santri ini belajar terus dalam rangka talabul ilm. Dia melaksanakan kewajiban, kemudian dia ibadah, kemudian dia jadi, nanti ibadahnya tambah bagus, terus mengalir darahnya terus sampai keturunan. Nih, amalnya tidak pernah putus. Amin. Mau nggak kira-kira punya kita mati kayak begini? Mau nggak kira-kira? Ya udah mati aja. Mumpung ada orang NU di sini, kita tahlil ya. Nih. Jadi santri itu jangan sekedar santri, baru mondok 2 tahun udah pengen boyong, pengen orang kita dapat pertolongan dari Allah, kita ini nggak bisa nolong diri kita, bagaimana bisa menolong orang tua kita? Coba pikir, ini bukan ngomel, memberikan warning, bukan ngomel, perhatikan maksudnya. Jadilah anak yang diharapkan, jangan orang tua ngarepin anak. Nanti kalau anak saya jadi anak yang soleh, siapa yang bisa menciptakan anak soleh? Kiai-kiai nggak ada yang bisa menciptakan anak yang soleh. Orang dia alim bisa, tetapi belum tentu ilmunya itu manfaat. Dari mana kemanfaatan itu? Dari ridhonya para guru-guru, para kiai-kiai. Dulu saya naksir jadi ustaz.
jadi kiai. Kiai saya bilang saya nggak masuk nominasi saya. Kalau jadi ustadz aja nggak masuk nominasi, apalagi jadi kiai. Tapi Allah memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Saya pengen jadi pejabat. Ya Allah, orang kalau pengen jadi pejabat gimana kira-kira? Kepengen saya menjadi pejabat. Kenapa? Melihat orang tua kita, kan orang tua kita pendidikannya sederhana aja. Cuma tidak melihat kemanfaatan beliau. Nih Warsa Ali, pendidikannya SR, sekolah rakyat, boro-boro ijazah. Ya nulis saja masih salah. Bikin angka 8, 0 sama 0 campur ijazah. Bisa baca Quran tuh nulisnya tidak bisa sama orang-orang roti. Allah ya. Masya Allah, itu dikatakan setelah dengan rekan-rekannya dua sejoli yang kiri sama kanan. Cuma kalau beliau mah punya anak dipondokin semuanya, sayangnya luar biasa sama anak, dipondokin anaknya, dididik anaknya, semuanya dikasih, termasuk warisan dikasih. Beda sama saya. Kalau saya kan nggak dikasih warisan, saya dapat warisan. Kalau dikasih warisan orang tuanya kan masih ada. Kalau saya kan udah nggak ada, orang saya kan dari piatu, kasih hadiah saya. Ibu saya udah nggak ada, bapak saya udah nggak ada, udah meninggal. Ini kan Pak Jas, Salim masih ada ya. Iya, kerabat kita masih ada, Pak. Kita dikasih. Ya, udah sedih-sedih gitu. Bosan keluar ini ya. Gak ada yang tahu itu rahasia. Itu rahasia yang paling. Kalau orang tua ibu kita masih ada, perlakukan ibu kita sebagaimana kita memperlakukan dia sebagai ratu kita. Tadi juga saya di WA sama beliau, saya jawab ini. Orang tua ini bukan hanya orang tua, beliau adalah seorang guru, seorang penuntun, dan seorang pewaris. Kita itu jadi apa? Kita bukan siapa-siapa kalau nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, gitu maksudnya. Yang hebat itu siapa? Yang hebat itu Warsa Ali, bukan Ki Abdullah, bukan Ki Abdullah. Warsa Ali, Allah yarham, dengan Mak Isa Ali, itu yang hebat juga, berhasil didik anak. Emang dulu boro-boro dibeliin motor, ya nggak, sepeda butut juga nggak dibeliin, supaya apa? Supaya ngaji. Ntar mau motor gampang, waktunya kita pada tua juga gampang, waktunya kita punya gampang. Karena mau motor punya duit 1 juta juga baru kita punya. Ya apa ditulisin? DP 1 juta, langsung bawa pulang. Pakai maling gitu jadinya. Buka kunci langsung kabur. Ya, ini sebetulnya yang berhasil itu jangan mengatakan bahwa Ki Sohib orang berhasil, Ki Abdullah orang berhasil, Ki Abdullah orang berhasil, dia punya pesantren. Bohong. Kalau udah harum nih, berhenti sih dari orang. Hebat kalau gitu. Kenapa? Beliau kan yakin Pak. Beliau mah gak kayak kita yang sholatnya pakai digabung-gabung. Ya. Kita masih gabung, kadang-kadang lalai. Subuh beliau udah bangun. Habis subuh petik jamu. Bawa ke pasar, petik payah, bawa ke pasar. Buat ngurusin tuh anak-anak yang di pendidikan, di pesantren. Kalau dia minta kitab apa segala macam, bla-bla itu juga aslinya bohong lain lagi. Iya kan, sampai santri kan ya. Antri juga sering pada bohong ya. Ngomong bayaran ini, guru nggak minta bayar kan, pondok nggak minta bayar, dia bilang bayar ini. Ini wesel apa segala apa. Kan dulu masih di wesel, sekarang kan nggak dianterin kan ya. Makanya jadi santri itu yang ada dalam pikirannya, pikiran yang harus banyak bukan akal. Kenapa? Pikir, oh iya saya datang ke sana untuk belajar. Oh iya, ayah saya mengharapkan saya. Oh iya, ibu saya mengharapkan saya. Oh iya, masyarakat mengharapkan saya. Bagaimana caranya itu berpikir? Jangan bagaimana caranya kabur. Ya kan? Gimana kalau wah Jumat di sholat di luar, wah kabur. Itu yang akhirnya hampir-hampir menjadi sunahnya santri sebetulnya. Tapi ini nggak boleh karena di Nurul Amanah itu pernah terjadi. Masjid jauh,
Begitu hari Jumat, wah, Jumat pertama penuh, Jumat kedua, lah, ini begini ceritanya. Akhirnya dia bukan sholat Jumat, kainnya udah siapin. Dia kan di dalam sarung itu celana. Akhirnya begitu ketemu Kopaja, naik Kopaja, kabur. Gak balik lagi pondok. Sekarang sholat Jumatnya itu di dalam pondok. Bahkan kalau di Nur Lamara itu gak ada yang boleh keluar. Disenteng betul. Gak boleh pacaran tuh gak boleh. Kalau mau kawin, kawin aja. Kalau menikah, nikah aja gitu maksudnya, bukan kawin. Kan beda tuh kawin sama menikah. Ada santri ngebet banget, ada santriwati sama santriwan. Ngebet banget, udah ngebet banget, pokoknya udah chattingan gue di rumah ya. Apa di pondok udah datang dulu. Kalau mau nanti kan saya nikahin, kalau nggak mau jadi saya biayain. Gampang sih Pak. Daripada ngurusin halal susah-susah, dengan yang haram, dengan halalin aja sekalian. Jadi kerjaan tuh masa kecil begini udah minta nikah, nggak mungkin. Kencing aja masih ewe-ewe. Ya. Disuruh natokan kemana tahu begini. Tidurlah. Mau anda takbiran daripada natokan. Itu anak-anak santri kerja. Jadi akalnya yang penting pokoknya pulas dah. Puasa Senin Kemis juga cuma sawaran buka doang. Yang diceritain siangnya mah gak diceritain. Sambil duduk, sambil minum. Udah gitu udah nyiapin di lemari ditaruh biskuit, kue-kue, ya kan? Begitu udah pada ngaji dia belakangan, ngapain? Ngambil makanan itu dulu, habis itu selesai, udah minum selesai, ngaji mau kita kayak beneran aja, emang santri begitu paling sudah. Tapi yang terpenting adalah disuruh adab akhlak kepada guru, kepada yang tua, kepada orang tua. Adab, kita nggak boleh yang namanya kita di bawah kaki kita tuh nggak boleh, apalagi Yasin. Nanti kalau kalian itu di masyarakat, lihat orang-orang yang tahlilan di masyarakat. Yasin, habis baca Yasin, taruh dan aqua, taruh. Yang jalan sono, yang jalan sini. Itu Quran itu. Ini akibat apa? Karena masyarakatnya nggak nyantri. Kalau santri nggak begitu, kita maklum aja kalau begitu mah. Namanya orang nggak ngerti, ya orang yang ngerti kalau mau apa? Namanya orang nggak tahu nggak apa-apa. Jangan kemudian kita nggak sama orang nggak tahu paksa untuk tahu, jangan. Jangan aja orang nggak ngerti itu, jadi paksa. Ajarin dulu. Mak kalau MU itu partai, wah bukan partai ini borongan. Gitu ya. Ini bukan sekarang bukan MOC sama Amaranti. Emang kalau yang namanya MU itu partai bukan partai. Ini begini ceritain, makanya perlu penuh kalau masuk MU itu. Kalau jadi pengurus MU perlu juga pengetahuannya. Jadi tahu ya fungsinya apa, didirikan untuk apa, untuk kepentingan umat. Kalau sekarang kan buat umat dibuat kepentingan. Dipakai, gua merasa banyak jamaahnya dijadiin partai apa segala, bukan. MU itu bukan partai. Bukan partai politik. Jadi orang sekarang ini banyak alergi. Ya, jadi perlu sabar tuh, ngerapatin MU benar-benar perlu sabar. Nih kalau nggak lantar MU nggak bakalan mau di sini. Nih orang tuanya nggak bakalan benar di sini. Nih. Bisa jadi bikin terowongan, kalau udah dimasukin truk. Ya kan gitu. Kalau MU punya tata cara, ada talkinnya, ditalkinin dulu semuanya. Iya kan? Emang si bayi doang pakai talkin, apa talkin? Bedak. Kalau kita talkin kita orang yang lain lagi. Makanya santri-santri itu hampir disulahin tuh, bisa baca talkin. Besok kalau ada yang mati di masyarakat gak bingung-bingung nyanyinya. Ya, siap santri? Siap? Nah, kalau jadi santri yang siap mau kemana ente? Siap mau kemana? Siap, saya niatkan setiap hari kita belajar. Niatkan kita belajar, kalau ilmu kita tiap hari. Malamnya kita munajat kepada Allah. Jangan kita yang minta, ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat ya Allah. Bukan kita yang minta, bapak mak kita, guru-guru kita yang minta. Kita aja doain orang tua, guru kita biar pada sehat. Begitu, jangan sok tahu santri itu minta ilmu. Ilmu udah dikasih sama Allah. Ilmu udah dikasih sama Allah. Kalau antum semuanya dikasih ilmu banyak, kira-kira ngamalnya gimana? Nanti orang tua kalian itu akan minta kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh.
Minta tuh, jadi bapak-bapak juga ada kerjaannya kayak orang perempuan lagi, kasur, dapur, sumur, dapur, kasur, chattingan, lihat YouTubean, aki-aki apaan gak mikirin anaknya, YouTubean aja kerjaannya, lagu-lagu aja aki-aki pakai FB lagi, pakai lihat tuh konser gagah gimana dengan konser gagah, iya yang dilihatin bukan si gagahnya, bukan apa, kegagahannya udah di mana. Ya, jadi jangan kita, saya juga punya handphone, tapi apa perlu sahabat hari saya nggak handphone gitu, enggak sih, gak bakalannya saya kerjain. Kerugian kita luar biasa. Daripada gitu mendingan berdoain nih santri-santri yang pada belajar, ya Allah kalau kurang, bagi saya kurang, kemudian berikan, ya Allah lebihkan juga dari kekurangan ini, maka santri-santri yang bakal menambah dari kekurangan kita orang tua. Ini jadi orang tua saya kasih tahu bahwa doa kita wajib hukumnya untuk mendoakan anak-anak kita. Anak-anak santri juga wajib mendoakan orang-orang tuanya biar selalu sehat dan takwa kepada Allah. Ya, siap? Siap? Berapa malam kira-kira dikerjain? Berapa malam? Kadang-kadang semalaman aja. Ini dikerjain malam Jumat, wow, dikerja diker kopi dulu. Awal bulan. Wah, jikirnya mau sampai begini kira nggak boleh itu ngomong, aduh boleh jikir juga, duit juga belum dapat, obyekan juga gak nembus gitu. Ini orang bukan niat jikir, namanya niat mikir. Bukan niat jikir, namanya niat mikir. Kalau jikir tenang aja dalam hati kita, anteng. Ya, mau punya duit, mau enggak segala macam. Beliau nih, emang beliau pejabat. Allah yang ini tidak jadikan beliau sebagai pejabat di satu kampung, tidak juga jadi orang yang alim, tidak. Tapi beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang punya manfaat untuk umat. Hebat kan? Khairun nas anfa'uhum. Tahu tapinya. Dari kemanfaatan itu maka menjadi rahmat ketika beliau wafat. Beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kiai yang nggak begini juga, banyak yang dukung masalah lagu juga banyak. Makanya keberuntungan untuk beliau dari hati beliau ini karena istiqomah. Beliau sabar, ngurus anaknya, ngurus santri, ngurus masyarakatnya. Ya Allah ya Karim. Udah gitu punya harta banyak, dibagiin itu buat anak-anaknya yang banyak. Alhamdulillah, anak yang manfaatin lagi. Buat apa? Buat belajar, buat keperluan yang insya Allah semuanya menjadi kemanfaatan. Ini adalah ibrah, ini adalah contoh. Kita ingin menjadi orang yang bagaimana? Kita ingin di masa hidup kita bagaimana? Dan di akhir kita bagaimana? Orang yang berhasil, orang yang beriman. Orang yang beriman kemudian dia berhasil dalam hidupnya, bukan hartanya banyak, bukan bininya banyak, bukan rumahnya banyak, bukan mobilnya banyak, bukan juga jabatannya tinggi, tapi berakhir dengan husnul khatimah. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan kuburnya ini raudhah min riyadil jannah. Kemudian beliau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini jutaan rahmat yang kita baca sholawat ini, kita hadiahkan semuanya. Yang kita baca Fatihah ini, kita hadiahkan semuanya kepada beliau, kepada orang tua beliau, kepada guru-guru beliau. Insya Allah kita juga kebagian keberkahannya. Di hari ini awalnya kuliah suara. Wa ila hadrati habibina wa syafiina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa summa ila arwah jami syuhada'i as-salihin aimatul mujtahidin wa ulama al-amil ulama al-musaddiqin wa ta'ala al-qur'an al-mukhlisin أئمة المفسرين والمحدثين وأرواح سادتنا صوفية المحققين والعارفين وأرواح كل ولي ولد المشارق والأرض والمغرب والصلاة والنساء نعم خالص وكلهم نعم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله تعالى يتبسم برحمة ومغفرة له الفاتحة. Alhamdulillah. Iya.
Mohon maaf kepanjangan, mohon maaf juga atas kepanjangan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.